Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sampai ada surat Al-Anfal ayat 9 hingga 10-11. Ini masih terkait dengan perang Badar yang disebut-sebut sebagai Yaumul Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan Abu Jahal yang berjumlah 313 versus pasukan Nabi Muhammad yang berjumlah 313 dan pasukan Abu Jahal 1.300 ya, dengan kekuatan yang tidak berimbang. Karena itu ada perasaan takut di hati orang-orang Islam, termasuk Nabi kita sendiri. Tadi itu ada doa istighatsah sebenarnya. Fastastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi sahabat Nabi Muhammad itu berkali-kali berdoa agar Allah memberikan pertolongannya. Sampai-sampai beliau doanya itu Allahumma juzli wa'adaka. Allah Rabbi inni unshiduka wa'adaka wa ahdaka wa'adak. Jadi ini ada istilah wa'adun, ada ahdun, ada wa'idun, ada mitsaq. Itu sama-sama artinya perjanjian. Wa'adun janji biasa. Kalau ahad itu janji yang sudah disepakati antara dua pihak. Dalam hal ini antara Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi wa'id. Wa'id itu janji disertai dengan ancaman, yaitu bagi orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak mempercayai kebenaran Al-Quran, itu Allah menjanjikan dengan ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian ada lagi mitsaq. Mitsaq itu perjanjian, ada 3 kali. Al-mitsaqan ghalidha itu juga janji. Janji merupakan suatu perjanjian yang kokoh dan mulia. Itu satu, perjanjian Allah dengan para nabinya. Kedua, perjanjian Allah dengan satu kaum, yaitu Bani Israel. Yang ketiga, perjanjian suami istri ketika akad nikah. Dalam perjanjian akad nikah itu disebut mitsaqan ghalidha. Kemudian ada lagi doa Abu Jahal. Abu Jahal juga berdoa, Allahumma aula bil haqq fansur. Kami ini ya Allah, kami ini lebih utama, ya pasukan yang lebih utama dari pasukannya Muhammad, maka tolonglah pasukan yang utama itu. Tapi seorang kafir berdoa itu tidak terangkat ke langit doanya. Jadi Nabi SAW itu memang sekali berdoa itu langsung terangkat ke langit. Setiap Nabi doanya mustajab ya. Khusus perang Badar ini satu peperangan yang istimewa ya, terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Perang pertama yang meletus masa perjuangan Nabi Muhammad SAW. Malaikat, jadi malaikat itu Allah turunkan. Jadi ada 1.000 malaikat dengan 2 komposisi. Malaikat itu berada di membackup pasukan Islam kanan kiri. Kanan di sebelah kanannya dipimpin oleh malaikat Jibril ya. Diterangkan di sebelah kiri malaikat Mikail. Kemudian kanan kiri juga ada 2 pasukan kuda. Jadi kuda cuma 2, satu yang dikendarai oleh anunya Asma binti Abu Bakar itu, mantunya Asma bin Abu Bakar. Satu lagi Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Dari pasukan kanan Zubair bin Awam ya. Satu kuda lagi dikendarai oleh Miqdad. Kemudian Nabi, posisi Nabi itu begini, digambarkan memakai imamah, memakai rida itu jubah ya. Kemudian Nabi memakai kuda Nabi itu namanya Al-Hadaba atau Al-Qaswa. Kuda yang luar biasa, jenis kuda betina, asalnya milik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang disuruh pakai oleh Nabi mau dibeli tidak boleh, silakan pakai. Jadi ikhlaskan untuk dipakai untuk perjuangan Nabi Muhammad. Dan onta Nabi ini termasuk onta merah ya, namanya Al-Qaswa atau Al-Hadwa. Kemudian beliau memakai baju besinya, namanya dhira, pakai dot ya, bukan pakai zal. Kalau dot dhira'un itu baju besi. Baju besi Nabi itu ada namanya Zatul Fudul. Setiap benda-benda yang dimiliki Nabi, pedangnya juga ada namanya ya. Kalau pedangnya namanya Zatul Faqar yang mempunyai 2 mata. Nah, baju besi ini namanya Zatul Fudul.
Nanti di akhir hayat beliau itu pernah digadaikan kepada seorang Yahudi namanya Abu Salman Yahud. Jadi wadir'uhu marhunun ala Yahudiyin bi 30 sa'an min sya'ir. Ketika Rasulullah bilang wafat itu, baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi, Abu Sahmin al-Yahud, dengan nilai, karena Nabi mengambil gandum syair. Syair itu adalah gandum kualitas kedua ya. Kalau bahasanya sama dengan barley atau juawut. Jadi untuk dipakai membuat roti. Jadi Nabi Muhammad tuh makannya roti dari syair, rata-rata dari syair. Gandum kelas 2. Kalau gandum kelas 1 namanya al-qamah atau al-hantah ya. Itu rasanya istimewa. Suatu saat sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ini termasuk sahabat istimewa, julukannya Aminu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisaihi, orang kepercayaan Nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Nabi kepada istri-istri beliau. Suatu saat di depan beliau terhidang makanan lengkap, minuman lengkap, ada korma, ada madu, ada susu, ada anggur, ada tin zaitun, ada roti. Menangis ketika beliau menghadap makanan. Apa yang ada di benak Abdurrahman? Dia terkenang kepada masa Rasulullah SAW masih hidup. Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Menangis Abdurrahman bin Auf. Mengapa engkau nangis ya Abdurrahman? Saya teringat pada kehidupan Rasulullah, rumah tangga Rasulullah. Keluarganya tidak pernah kenyang dengan roti. Nabi Muhammad itu sering tidak makan karena tidak ada yang makan. Lalu beliau puasa. Puasa kalau tidak ada sarapan, Nabi puasa. Ini kalau dibuka kitab-kitab fikih tidak ada namanya. Puasa karena tidak ada sarapan pagi itu apa namanya? Tidak ada. Kemudian pernah lagi Nabi tidak, itu dapurnya tidak berasap selama 40 hari. Disaksikan oleh Urwah bin Zubair. Urwah ini keponakannya Asma, anaknya Asma, keponakannya Aisyah, tinggal 40 hari di rumah Nabi. Lalu tidak pernah melihat, setiap hari tidak pernah melihat dapur Nabi itu keluar asap. Tidak betah, lalu bertanya, ya ummah bima ta'ish, dengan apa engkau hidup ay ummah? Bil aswadain, dengan dua begini. Apa itu? Kurma dan air. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang ahlu sufah itu jarang makan. Kalau tidak ada kurma yang digantung di pintu masjid, mereka tidak makan. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari biasa. Tapi dari orang-orang yang seperti ini mempunyai keimanan yang luar biasa. Mereka sami'na wa ata'na. Dan Nabi melarang untuk minta sesuatu, termasuk minta makanan minuman. Mereka diam. Luar biasa. Itulah generasi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Abu Jahal, tadi saya teringat Abu Jahal, sedikit komentar. Abu Jahal ini orang yang keras permusuhan. Nama aslinya sebenarnya bukan Abu Jahal. Itu namanya Nabi pernah Allah ma'idil Islam bi'adhi Imra'in Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dua orang ini. Satu Amr bin Hisham, nama aslinya Amr bin Hisham, atau Umar bin. Jadi Umar itu sebetulnya keponakannya, bukan paman Nabi ya. Ini sering ada dari kita yang salah menyampaikan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu paman Nabi, bukan paman Nabi. Kalau Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi, tapi pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu ponanya Abu Jahal. Pada waktu Umar masuk Islam, didatangi Abu Jahal itu. Abu Jahal begitu Umar datang, manil kharij, ana ibn al-Khattab. Langsung itu pintu didorong keras, tuar. Kena batuknya Umar itu. Umar tidak melawan, tetap hormat kepada pamannya, aminya ini. Karena itu saudara ayah beliau. Itu sangat luar biasa akhlaknya. Ini akhlak Islam, saudara-saudara ayah ikhwah. Jadi ini perang. Kemudian tanda ada Musawimin tadi. Ini ada 3 kesaksian kalau kita baca di kitab-kitab lain itu. Satu, penyaksian Sayyidina Ali. Jadi malaikat yang diturunkan ke bumi itu ada 1000 malaikat ya, dengan memakai tandanya haimah itu serban yang diikat di kepala ya. Satu kesaksian Sayyidina Ali bin Thalib memakai serban putih. Lalu kesaksian Zubair bin Awam memakai itu imamah sufar itu warna kuning. Kemudian kesaksiannya Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas yang mendapat julukan Hibrul Ummah, alimul ummah, orang alim pada masanya. Itu beliau ikut perang juga dengan kesaksian memakai serban
ikat kepala atau imamah hitam. Jadi ada 3 warna, 1 warna putih, 2 warna kuning, 3 warna hitam. Tapi khusus waktu perang Hunain itu merah anunya. Ikat kepala. Dan ini berbeda dengan perang Uhud. Kalau perang Uhud itu beda kondisinya. Kalau perang Badar ini sahabat-sahabat Nabi diperlihatkan malaikat yang turun itu, ya. Tapi perang Uhud tidak. Yang diperlihatkan justru orang kafir yang diperlihatkan. Umat Islam tidak melihat malaikat. Seperti itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, ada uraian panjang seputar Badar dan Uhud ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi peperangan ini termasuk ghazwah, ya. Kalau Nabi terjun sebagai panglimanya, peperangan itu namanya ghazwah. Tapi kalau Nabi tidak terjun, mempercayakan sahabat, namanya sariyah. Kalau ghazwah ada satu kelebihan Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Satu kelebihan Nabi di antara 25 nabi dan 25 rasul itu, termasuk serta 24.000 nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran, apa? Nusirtu birru'b masirata syahrin. Aku diberi kelebihan Allah, ada perasaan takut di hatimu 1 bulan sebelum pecah perang. Nah, inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi yang lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah berikan umur. Satu lagi tadi ada pertanyaan, saya tambahkan sedikit. Jadi malaikat juga turun dalam kondisi genting. Apalagi di Gaza, Palestina itu, orang-orang Hamas itu, orang-orang yang ahlul Quran, banyak hafal Quran, tidak lepas dari Quran. Allah menurunkan keajaiban pada kasus Gaza itu. Ketika tentara Hamas menembakkan senjata malaikat diarahkan ke benteng Merkava itu, tank langsung meledak, hancur Pak, termasuk supirnya juga meninggal dunia. Ini terus mereka pasukan Israel yang di darat itu melihat ada pasukan jubah putih. Nah, itu insya Allah malaikat itu yang tidak melihat. Jadi banyak kasus tadi, termasuk perang juga waktu penaklukan Andalusia itu, penaklukan waktu Salahuddin Ayyubi memimpin menaklukkan kota Yerusalem. Itu doanya 2 bulan dia berdoa, ilahi in qata'at asbabil ardiyya fi nusrati dinik walam yabqa illa al-ikhlat ilaik wal i'tisamu bihablik wal i'timadu fa anta hasbi wa ni'mal wakil. Juga ada malaikat-malaikat yang Allah turunkan dari langit. Juga kasusnya penaklukan Andalusia Spanyol oleh Tariq bin Ziyad dengan pasukan 70.000 menyeberang laut. Setelah sampai di seberang itu kapal-kapal semua dibakar agar pasukan tidak kembali. Dengan getaran takbir Allahu Akbar, kota demi kota berhasil ditaklukkan, sampai terakhir membangun satu istana di tepi sungai Guadalquivir di Andalusia Spanyol. Dan umat Islam pernah berkuasa 700 tahun lamanya masuk di Andalusia, 1711 sampai 1492. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan, kita semua diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.